Tidak ada seorang pun yang siap kehilangan, apalagi di saat momen bahagia berlangsung. Dewi Larasati tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi pada dirinya. Kisah kesedihan yang hanya pernah dia dengar lewat cerita fiksi belaka. Ini adalah hari yang dia nanti-nantikan sejak lama, wedding dream yang akan menjadi kenyataan. Beberapa bulan ke belakang, dirinya sibuk mempersiapkan resepsi pernikahan hingga sampai hal terkecil tak luput dari perhatiannya. Mulai dari tema dekorasi, pakaian, hidangan, make up, semuanya harus sesuai keinginannya. Hal itu wajar. Semua wanita pasti ingin yang terbaik di momen yang hanya sekali seumur hidup itu. Namun, takdir tidak pernah bisa ditebak. Di tengah resepsi yang nyaris sempurna ada satu hal yang luput dari pantauan Dewi, yakni kesehatan ibunya. Bu Laras, ibunya Dewi, berhasil menutupi raut wajahnya yang pucat dengan make up yang memukau, dengan senyumnya yang hangat. Dia tidak ingin membuat anaknya sedih, walaupun menyadari kondisi tubuhnya yang kurang sehat. Acara demi acara berlangsung, tubuh Bu Laras yang ringkih itu mengikuti acara sesuai dengan semestinya. Dari mulai upacara adat hingga menjamu besan, dia juga meneteskan air mata saat acara ijab qabul anaknya, Dewi. Kemudian, Bu Laras terduduk lesu di kursi samping pelaminan, kursi khusus ibu hajat. "Pak, Mamah izin istirahat dulu, ya." "Kepala Mamah pusing," ucap Bu Laras pada suaminya. Suaminya Harto menggenggam tangan istrinya memohon. "Tunggulah sebentar Mah, kasihan Dewi. Di hari bahagianya, pasti ingin ibunya selalu menemani. Nanti sehabis acara Mamah kan bisa istirahat tanpa diganggu." Laras pun mengangguk dengan lemah. Dia, suaminya Dewi, menyadari suatu hal pada ibu mertuanya. "Wih, Mamah kayaknya kurang sehat, sebaiknya suruh ke kamarnya aja." Dewi pun menoleh ke arah ibunya tersebut. Karena gaunnya yang ribet, akhirnya dia menyuruh bridesmaid untuk mengantar ibunya ke kamar. "Lina, tolong anterin Mamah ke kamarnya, kayaknya dia butuh istirahat." Petik 2. Lina pun menjawab, "Loh, kan belum foto-foto." "Gak seru dong Mbak Dewi. Masa gak ada Tante Laras nanti di foto?" Dewi pun mendengkus mendengar jawaban Lina. "Udahlah nurut aja, kesehatan kan lebih penting. Walaupun ini acara spesialku, tapi Mamah itu lebih penting." Lina pun mengangguk lalu berjalan perlahan menuju ke arah Bu Laras. Bertepatan dengan itu fotografer memberi instruksi untuk ambil foto keluarga bersama pengantin. Lina yang girang karena sudah waktunya berfoto melupakan pesan dari Dewi dan siap-siap mengantri untuk bisa berfoto dengan pengantin. "Mau kemana, Mah?" tanya suaminya. "Mau istirahat, udah gak kuat, nanti Mamah kembali," jawab Bu Laras. "Kita foto sekali lagi Mah, kalau nanti keburu make up Mamah kurang bagus," ucap suaminya. Laras pun tetap berjalan, tanpa menghiraukan suaminya. Dari sudut lain, besan perempuan alias ibunya Dias berjalan tergesa-gesa mengikuti Laras. Walaupun pakaiannya ribet, dia menaikkan roknya supaya jalan lebih cepat. "Mau kemana, Bu?" tanya Susi, mamahnya Dias, sambil memegangi lengan Laras. "Saya kurang enak badan." "Kenapa Bu Susi ngikutin saya?" tanya Bu Laras. "Tadi saya lihat Bu Laras jalannya gak stabil. Saya khawatir Bu Laras jatuh," jawab Bu Susi. "Oh, makasih," ucap Bu Laras. Kemudian, Bu Susi pun berkata kembali, "Dari tadi Dias juga ngasih kode ke saya, supaya lihatin Bu Laras. Dias kemarin cerita Bu Laras sempat dirawat di rumah sakit bulan kemarin. Dia khawatir Bu Laras belum sembuh total pas acara." Laras tersenyum tipis. Dia merasa lega karena ternyata Dias orangnya peka. Besannya pun terlihat peduli dengan Dewi dan dirinya. Terbersit dalam hatinya, jika dirinya berumur pendek, pasti Dewi akan baik-baik saja bersama Dias, tidak akan ada penindasan yang sempat dia khawatirkan. Karena dirinya dari keluarga sederhana, sementara besannya dari keluarga berada. Bu Laras berkata, "Bu Siska, nanti saya titip Dewi, ya. Anggaplah dia anak sendiri."
tegurlah dia jika salah tapi janganlah menganggapnya orang asing. Bu Siska menjawab, Bu Laras jangan khawatir, Dewi sudah saya anggap anak sendiri, gak mungkin saya perlakuan buruk, kalaupun saya tegur pasti karena saya sayang sama Dewi dan Dias. Namanya juga pasangan muda, pasti butuh banyak arahan dari kita sebagai orang tua. Tapi saya bukan type orang yang mengatur kehidupan rumah tangga dari A sampai Z, karena mereka pun sudah dewasa, pasti punya prinsip sendiri. Alhamdulillah, saya lega mendengarnya, ucap Bu Laras. Lalu, Laras pun berbaring di kasurnya, memejamkan mata, sambil merintih menahan sakit. Siska yang tadinya ingin kembali ke acara pernikahan, membatalkan niatnya. Dia mengambilkan segelas air untuk Laras. Bu Siska berkata, Bu, minum dulu. Laras pun menggelengkan kepala dengan lemas. Siska cemas, dia menyuruh Laras untuk berzikir saja. Kemudian, berlari untuk memanggil suaminya Bu Laras. Bu Siska berbisik pada Harto untuk menemui Laras istrinya. Namun, wajah cemas Siska tidak bisa disembunyikan membuat Dewi dan Dias ikut cemas. Dewi ingin menghampiri ibunya, tapi saat itu sedang ada banyak tamu yang bersalaman. Dia bersalaman dengan tamu yang mengucapkan selamat, tapi wajahnya resah. Kamu kenapa Wi? Baru nikah udah kusut, tanya Ria sambil bercanda. Kayaknya mamah aku sakit deh. Ria pun yang tadinya cengengesan langsung berubah murung dan merasa bersalah. Semoga cepat sembuh ya mamahmu. Di mana dia sekarang? Lagi istirahat di kamar, jawab Dewi. Ria pun berlalu. Sementara itu, Dewi menatap ke arah Dias. Mas, aku ingin lihat mamah dulu. Aku khawatir sama dia. Dias pun mengangguk. Dias memanggil Lina Bridesmaid yang standby di sekitar situ, supaya mengantar dan memegangi gaun Dewi yang berat. Tolong anterin Dewi ke kamar ibunya. Perhatikan juga bajunya supaya Dewi gak kesusahan jalan. Lina pun bengong, teringat pesan Dewi yang dia abaikan. Kok malah bengong sih? Tanya Dias. Lina pun dengan terbata-bata menjawab, iya. Tapi, tamu lagi rame-ramenya. Pasti mereka ingin lihat betapa cantiknya Mbak Dewi di pelaminan. Dias pun berkata, perasaan dari tadi yang kamu pikirkan cuma foto-foto aja, kami aja yang punya acara gak sampai segitunya. Mendengar jawaban dari Dias, Lina pun menjadi muram dan kesal. Dia pun dengan terpaksa merapikan baju Dewi supaya Dewi bisa melangkah dengan aman tanpa takut jatuh. Ayo, jalan Tuan Putri, sindir Lina. Namun terlambat. Bu Siska tiba terlebih dahulu, membawa kabar duka untuk Dewi. Siska tak sanggup berkata-kata, hanya bisa memeluk Dewi dalam diam. Drama apalagi ini, gumam Lina. Dewi pun jadi overthinking, meskipun Siska belum berbicara tapi semuanya bisa dipahami lewat air mata mertuanya itu. Ditambah di seberang sana, pamannya Pak Sudirman menyuruh panitia mematikan sound. Pasti hal buruk terjadi. Mamah kenapa, Bu? Tanya Dewi pada Bu Siska. Yang sabar, nak, mamahmu telah berpulang. Dewi berteriak kencang. Teriakannya bercampur tangis pilu. Tubuhnya lemas tak bisa berdiri dengan tegak. Dias tergesa-gesa menghampiri Dewi. Memeluk tubuh istrinya merasakan setiap kesakitan dalam dada istrinya. Sayang, sabar, sayang. Kuatkan hatimu menerima semua ini adalah cobaan, ucap Dias sambil mengusap air mata. Sesak, sakit, dunia seakan berputar. Dewi pun tidak kuat menerima kenyataan hingga dia pun pingsan di pelukan Dias. Orang-orang di sekitar pun menatap ke arah Dewi penuh iba, sebagian meneteskan air mata karena kasihan pada Dewi. Lia pun ikut merenung, menyesal sudah menyepelekan permintaan Dewi tadi. Kematian pasti akan terjadi, tidak ada satu orang pun yang siap akan sebuah perpisahan yang abadi, dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan ajal akan menjemput. Setidaknya, Bu Laras bisa tenang di alam sana, karena anaknya, Dewi menikah dengan orang yang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa.